Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kita ya jasa Agen pertama wisata. menjual paket wisata ke Kepulauan Seribu tidak jadi masalah bang. Mau naik 5.000, 10.000 atau sampai 1 juta sekalipun nggak jadi Iya. masalah sebenarnya. Iya. Kalau misalkan itu disosialisasikan dulu bang. Sebelumnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Ngotrek. Teman-teman, paling mantap isap kretek, ikan bakar, sambal terasi. Selamat menatap podcast Ngotrek, wadah aspirasi, penebar inspirasi. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Pulau Tidung di studio mininya podcast Ngotrek. Kita nanti akan berbincang tentang beberapa objek wisata dan apa yang dilakukan teman-teman penggiat wisata di Pulau Tidung. Ternyata di Pulau Tidung itu bukan hanya ada jembatan cinta yang bisa menjadi objek menarik pariwisata untuk berkunjung. Ada beberapa objek yang bisa dieksploitasi dan mempunyai kesan tersendiri bila objek itu dioptimalkan. Jadi teman-teman Ngotrek atau teman-teman wisatawan yang mau berkunjung ke Pulau Seribu, khususnya di Pulau Tidung, bisa menikmati objek-objek tersebut. Sudah hadir bersama kita nasi baru yang ada di Pulau Tidung. Bersama kita Bang Khairuddin. Ya. Assalamualaikum Bang Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya? Cerah wajahnya ya. Teman-teman Ngotrek nih, Siap. kemarin kalau kita kedatangan di edisi 4 apa 5 itu Bang Munawar. Hah? Ini kita juga kedatangan Bang Khairuddin. Siap. Bang Khairuddin biasa kalau dipanggil di teman-teman gaul tuh kumpulan siapa? Apa itu? Ada yang manggil caplang. Iya, Caplang. Iya caplang. Nama itu, Iya. itu brand itu. Brand. Nggak boleh ya. Kita belum di endorse. Oh, belum ada. Iya. Ya, biasa apa ya? Apa ya? Khairuddin. Khairuddin. Bang Udin bukan? Bukan Ya, Bang Khairuddin. Khairuddin lah ya. Nah, Bang Khairuddin ini sebelumnya pejabat juga di RW. Dia Pejabat ketua RW. Pejabat tingkat rendah. Iya. Tapi kan punya anak buah RT, kan RT-nya banyak Bang Iya. Khairuddin, iya kan? Bang Khairuddin ini RW. Jadi dia tahu betul potensi wilayah di RW 03 kalau. Tapi mantan bang, mantan. Iya dulu kan saya cerita Iya. ya, sebelumnya. Sekarang sudah memberi kesempatan yang lebih mudah ya. Malah tuan dia. Malah tuan. Tapi memang Mas Openg, Bang Openg. Oh, iya. Ya sebelumnya kita Kalau- kasih selamat sama Bang Openg ya, Siap. supaya tapi tetap kerjasama sama ya. Tetap orangnya. kita saling kerjasama sampai sekarang. Support. Artinya tidak terputus program-program unggulan di RW 03. Iya betul. Itu terus dijaga, kalau bisa diwujudkan yang belum terwujud. Banyak atau ada? Masih ada. Salah satu yang paling itu membuat jalan itu masuk, bukan jalan yang ke Jalan Swadaya. Iya, jalan Swadaya. Jalan Swadaya apa jalan yang kemarin? Jalan yang ke Ke arah arah MTS ya. MTS. Ya? Iya. Itu kan RW 03 kalau nggak RW salah. 03 iya. Itu Itu Swadaya itu. inisiasi Inisiatif sendiri, bersama rekan-rekan yang masyarakat bersama yang lain. yang lain. Tapi kan itu sebelumnya. Kalau sendiri nggak mampu saya. Ya sama-sama lah, Iya, bergotong sama-sama. royong. Ada Pak Dekelnya kan, Dewan Iya. Kelurahan juga ikut Oh. serta. Artinya mendukung lah ya. Iya. Nah, sebelumnya itu kan jalannya tanah ya kalau nggak salah ya. Tanah jalan setapak. Itu bisa nggak tuh diceritain kenapa teman-teman tuh ini harus ada jalan nih? Apakah Iya, jadi sejarahnya kenapa bisa sampai dibangun Swadaya itu jalan karena satu terkait dengan jalan utama untuk anak-anak sekolah. anak sekolah? Iya, kalau misalkan lagi musim panas itu debu Debu ya. mengganggu. Tapi kalau musim hujan dia banjir di situ bang. Kasihan bang anak-anak becek di situ. Becek lah kalau Iya, banjir sudah ini. Enggak, artinya mengganggu juga bang Iya. jalan itu. Debu terus susah untuk dijalanin. Hanya menghambat Kasihan. jalan. Menghambat jalan betul. Dan juga jalan itu sebenarnya juga dimanfaatkan Untuk akses wisatawan, Wisatawan. untuk wisatawan arah ke Saung Cemara Kasih dan Saung Sunset.
Saung Cemara Kasih dan Saung Sunset. Ya. Wah, ini perlu diinformasikan teman-teman ngotrek. Teman-teman wisatawan atau Kepulauan Seribu dikenal dengan salah satu ikon wisata yang booming lah beberapa tahun kebelakangan. Salah satunya yaitu Jembatan Cinta. Yang konon ada mitos-mitosnya lah ya. Betul. Itu konon. Konon katanya. Nah, dari informasi Bang Khairuddin ini, di barat lagi Pulau Tidung itu ada Saung Cemara Kasih dan Saung Sunset. dan Saung Sunset. Pantai sebenarnya. Pantai. Tapi dua itu yang sudah mulai muncul ya? Atau udah ada? Sudah ada. Sudah lama Sudah lama. Ada lagi nggak kira-kira di barat Pulau Tidung selain yang di Untuk saat ini itu ya? iya, untuk saat ini nggak ada lagi. Tapi di situ cocok lah buat keluarga kalau mau mantai yang artinya masih alami di situ. Belum ada bangunan-bangunan beton segala macam, belum ada, itu masih alami. Masih natural. Masih natural ya. Nah itu sejauh ini ada nggak sih? Artinya begini, di barat Pulau Tidung ini ya, setelah Kampung Baru, sepengetahuan saya ya, ini kan lahan milik personal, milik pribadi lah, privat lah ya. Betul. Nah, kadangkala ya harus ada izin kok yang punya ketika itu dimanfaatkan buat umum, bukan? Iya, jadi memang kayak Saung Cemara Kasih, penjaga Saung Cemara Kasih itu mungkin udah ada izin ke pemilik tanah tersebut, jadi diizinkan oke lah untuk sementara selama saya belum bangun diizinin buat ikon-ikon tersebut. Mungkin nanti suatu saat kalau misalkan yang punyanya mau ngebangun sesuatu di situ ya selesai lah. Selesai sudah urusan. Begitu juga Saung Sunset. Sama saja. Gitu. Padahal itu salah satu atau beberapa yang dimanfaatkan pelaku jasa wisata di Pulau Tidung untuk menawarkan ya. Iya, betul. Masuk dalam jadwal acara. Apa istilahnya? Rundown acara ya. Masuk, betul. Jadi selain ke Jembatan Cinta, berkunjung ke Saung Sunset, Saung Cemara, itu awalnya gimana tuh Bang Khairuddin? Pada saat kita inisiatif misalnya tadi buat jalan ya. Apa sudah ada memang saung-saung itu, atau memang teman-teman yang dari pelaku jasa wisata nih bersuadaya bangun itu? Memang sudah ada sebelum jalan swadaya itu terbangun, terrealisasi. Saung Sunset dan Cemara Kasih sudah ada. Tapi sekedar informasi juga teman-teman ngotrek, sebelum dipindah dari saat ini ada di TPU Pulau Tidung, ternyata makam Raja Pandita itu ya kalau nggak salah itu ada di tidak jauh dari situ ya? Tidak jauh dari sekitaran Saung Cemara Kasih. Saung Cemara. Posisinya ada di tengah-tengah. Ya waktu itu kan ditemukan lalu diadakan prosesi pemindahan. Betul. Tidak salah. Itu masih RW bukan? Atau belum RW ya? Itu lama. Saya kita juga masih jadi pemandu wisata itu. Tour guide. Tour guide, betul. Waktu itu saya ada di situ. Oh, ada ya. Mendokumentasikan kegiatan. Ya. Terus gini, Pak Khairuddin, kekiraan yang perlu ditingkatkan khususnya ya pelayanan pariwisata di Pulau Tidung. Kita tidak berbicara besar Pulau Seribu, kita Pulau Tidung aja lah. Ya. Pak Khairuddin ini mantan RW, terus pelaku jasa hingga saat ini ya kan. Kira-kira Pak RW ada apa sih yang bisa ingin disampaikan ke teman-teman ngotrek terkait pengembangan pariwisata di Pulau Tidung? Apa ya? Terkait dengan pelayanan mungkin ya. Pelayanan satu, kualitas baik dari segi makanan, terutama catering. Jangan sembarangan juga kan kita ngasih catering. Tapi kemungkinan karena kualitas tergantung ini Pak, harga Pak. Iya. Harga pasti. Makanya. Harga itu karena kalau pemikiran saya sekarang ini jatuh harga paket wisata di Pulau Tidung karena persaingan yang begitu ketat mungkin. Jadi ada juga yang cateringnya artinya pakai pisang muli gitu. Atau cuman sekedar ikan goreng, sayur asem,
terus sambal udah gitu. Tapi kalau enak nggak apa-apa lah. Ya tergantung, kadang tamu kan ada yang suka, ada yang enggak Bang, gitu. Sekarang kalau misalkan budgetnya emang udah rendah ya apa boleh kata kan. Tapi kalau misalkan budget itu tinggi, mungkin kita bisa sesuaikan ya. Untuk catering segala macam. Nah, terkait Ya bukannya itu dikomunikasikan dulu sama tamunya saat menawarkan paket. sudah kita kasih keterangan. Jadi dengan harga paket misalkan 350.000 per orang, itu ada menu makan 3 kali. Jadi menu makan siang apa, malam apa, terus pagi apa, seperti udah kita terangkan. Tapi ada kadang-kadang juga yang miskomunikasi. Ketika dia datang tidak sesuai dengan pemikirannya, komplain. Gitu, ada seperti Ya, itu. artinya ketika itu sudah dikomunikasikan, teman-teman pelaku jasa wisata yang ada di Pulau Tidung kan tidak ada masalah. Iya. Tapi jangan terlalu juga Bang, sampai kayak pakai pisang muli gitu. Minimal pisang Ambon lah. Kan? Itu kan selera aja. Selera. Bukan selera Bang. Hah? Pelayanan. Pelayanan. Iya, pelayanan. Iya. Jangan sampai jatuh banget gitu. Iya, jatuh banget. Jadi ketika nanti tamu itu merasa puas, kan pasti kan dia rekomendasi ke teman-temannya. Justru yang bagus itu kan dari situ, Bang. Jadi tadi salah satu yang jadi masalah selama ini yang dipikirkan oleh Pak Hairudin, Bang Hairudin, itu soal menu makanan. Menu catering. makan. Yang Itu lain-lain salah satunya ya. Salah satunya masih ada salah 2, salah 3. Iya, bisa. Banyak banget salahnya di Pulau Tidung ini. Terus terkait dengan penginapan. Iya. Penginapan di Tidung itu banyak tipenya, jenis-jenisnya. Ada yang jenisnya homestay, rumah warga. Ada yang jenisnya kayak kontrakan gitu, Bang. Lagi-lagi penginapan itu kalau misalkan kapasitasnya untuk 4 orang kan, karena lagi-lagi harga paket Bang. Iya, harga paketnya tidak sesuai, ya udah jadinya dimasukin aja tuh buat 5 orang, 7 orang, 8 orang itu masuk kita. Atau mungkin ini salah satu kenapa ya, jadi ya ini informasi aja ya, kenapa wisatawan ke pulau itu ya tidak meninggalkan kesan gitu loh. Mungkin itu, atau salah saya informasi itu? Bisa jadi salah satunya itu. Atau karena mungkin aji mumpung, orang mau. Iya. Padahal di sektor pariwisata ini servis itu yang menjadi inti ya, pelayanannya. Nah, selain itu dari penginapan, homestay, apalagi kira-kira yang jadi selama ini perlu diperbaiki lah. Ikon. Ya sekarang ikon udah mau dibangun kan. Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Oke lah, sekarang udah mau dibangun. Sepertinya pantai. Kita itu perlu pantai yang betul-betul memang alami. Terus ada saung-saung sepanjang pantai. Nah itu yang bakal jadi daya tarik gitu. Di Pulau Tidung udah ada? Belum ada yang pantainya memang pantai pasir publik gitu. Terutama pantai publik. Kalau pantai publik lah, oke lah, area Jembatan Cinta itu areanya itu bisa. Cuman kan kapasitasnya nggak sesuai. Ini jadi alternatif lah. Iya. Selain dia ke Jembatan Cinta, ada juga pantai kayak di Pulau Untung Jawa lah ya. Untung Jawa atau Pari lah. Pulau Pari, kan? dia Ada punya pantai Pasir Perawan. Pasir Perawan kan luas tuh, bagus. Kenapa sekarang meningkat Pulau Pari? Kalau menurut saya memang pantainya bagus, sih Bang. Pantai Perawan itu bagus, pasirnya bagus. Kalau di Tidung ini di area Jembatan Cintanya sendiri aja pasirnya udah mulai abrasi tuh, udah turun. Ya mestinya harus dikembalikan tuh pasir-pasir tersebut biar landai Bang. Ya itu kan kebijakan dari pemerintah setempat dong. Iya. Bisa aja swadaya masyarakat. Bisa aja, cuman kalau kompak ya. Harus kompak. Terusan nggak kompak kayak di Pulau Tidung. Pengusaha dan iya memang saya akui sampai saat ini belum ada. Artinya di Pulau Tidung teman-temannya masing-masing gitu. Ya untuk saat ini seperti itu. Saya lihat. Ini PR lah ya. PR. Padahal kalau mau maju ya harus bersama gitu, bukan? Ya betul. Iya. Harus bersama. Sekarang masing-masing jalan-jalan sendiri. Jadi
karena persaingan sehingga ya udah, atau mungkin ada tanda kutip gesekan-gesekan? Oh ada, kalau gesek-gesekan nggak ada. Biasa memang persaingan untuk mendapatkan tamu lah. Oh, Jadi harga dimainin. jatuh-jatuhan juga. Jatuh-jatuhan juga. Oh iya. Iya harganya. Nggak bisa kita tinggi. Gitu. Sejatuh-jatuhnya harga itu mungkin ada standar harga yang udah memang nggak bakal bisa turun lagi. Gitu. Batas terendah. Batas terendahnya. Itu bagi orang yang tidak punya fasilitas sama sekali. Kalau misalkan contoh dia punya penginapan, punya alat snorkeling, terus punya kapal snorkeling, alat snorkeling juga, itu dia bisa rendah lagi, lebih rendah gitu. Batas standarnya mungkin lebih di bawah lagi. Waduh. Itu mati. Itu monopoli ya kalau begitu. Iya bisa begitu. Cuman kan dia ada kuota juga batas. Kalau misalkan fasilitas dia udah habis ya dia jual harga tinggi juga. Itu permasalahan yang perlu segera ya PR lah ya, perlu segera diselesaikan. Begini Bang Hairudin, ini kayaknya perlu saya tanyakan. Boleh. Kan Bang Hairudin kan ya kalau ada sesuatu menyampaikan informasi lah ya. Siap. Soal yang kemarin ya rame juga dibicarakan. Apa itu Bang? Soal apa, tarif kapal. Oh tarif kapal. Terutama kapal tradisional, karena mungkin 60-70% itu kapal tradisional ya, wisata-wisatawan yang ada di Pulau Tidung ya. Iya betul. Ini kan juga pengaruh kan? Pengaruh. Jelas Bang. Nah itu gimana mulanya itu sehingga jadi ya cukup jadi pembicaraan lah teman-teman pelaku jasa wisata. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kita ya jasa Agen pertama wisata. menjual paket wisata Kepulauan Seribu tidak jadi masalah Bang. Mau naik 5.000, 10.000 atau sampai 1 juta sekalipun nggak jadi masalah sebenarnya. Iya. Kalau misalkan itu disosialisasikan dulu Bang. Sebelumnya. Jangan tiba-tiba harga naik gitu. Kan kita bingung. Kita kan jual paket wisata. Kalau misalkan harga tiket naik, kita harus sesuaikan lagi Bang. Betul. Kita harus buka website, edit lagi segala macam. Itu kan repot Bang. Yeah. Gitu. Apalagi bagi orang yang udah nerima tamu sebelumnya Bang. Udah booking jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari itu. Tiba-tiba dinaikin harga. Ya, itu jadi permasalahan walaupun goceng. Iya. Kadang-kadang kan orang tadi itu dengan harga bersaing, mereka sampai ngambil untung Rp5.000 gitu. Tiba-tiba naik. Iya. Dapat apa? Kosong lah. Iya, Bang. Capeknya doang. Tapi kan nggak mungkin lah 5.000 kalau. Bisa jadi ada yang kayak Ada? gitu. Ada juga lah. Dia setiap tamu itu cuman untung 5.000. Jadi kalau misalkan jumlahnya itu 100 orang, ya kan? 5.000 kali 100. 500.000. 500.000 lumayan buat ngerokok. Oh iya betul Ya juga. begitu. Karena dia mungkin dari catering kelebihannya, atau dia punya alat gitu. Dari pos-pos yang lain. Pos-pos Itu yang lain. ceritanya kalau dia punya fasilitas Sendiri. Ya kalau yang nggak punya gimana? Ya mungkin cateringnya digencet lagi. Atau harga tiketnya ya ke pihak kapal ya minta lagi. Jatuh lagi tuh harga. Tapi sudah di mediasi soal itu atau memang ya sudahlah kalau Sampai saat ini belum ada mediasi apapun. Dan kita pun sebagai jasa wisata ya udahlah gitu betul. Gimana nggak punya kekuatan mau lapor kemana gitu. diharapkan ya mungkin ya teman-teman ngotrek mungkin diharapkan oleh Bang Hairudin, teman-teman pelaku jasa wisata yang lainnya ya sebelumnya disosialisasikan dulu lah, diinformasikan jauh-jauh hari kalau ada kenaikan. Jangan ya, atau mungkin terkesan sepihak. Bisa jadi ya sih. Pas ya jelas Bang, sepihak Bang. Sepihak ya. Ya kita Tiket itu kan ada aplikasinya. ya Ya ada aplikasi. Ya, kita juga tahunya dari pihak kapal. Ternyata ketika kita mau online cek kok harganya tiba-tiba berubah dari angka 77 jadi 82 kan. Berarti kan naik Rp5.000 bermasalah lah Bang kalau gitu Bang. Rp5.000 lumayan Bang. Oh ya. Kalau Kalau diakumulatif. dikalkulasi betul. Kalau diakumulatif.
Terus begini, ada upaya-upaya untuk mengkomunikasikan itu kepada pihak yang ya mungkin mengaku berwenang soal itu? Ada? Untuk sampai saat ini belum, Bang. Belum ada upaya untuk teguran. Mungkin ada dari teman-teman travel. Oh, yang langsung berkomunikasi. Yang langsung berkomunikasi sama pihak tiketing di Kali Adem ya. Cuman katanya ya sudah, memang nggak bisa. Harus naik. Alasannya nggak tahu juga apa. Ya, jadi teman-teman ngotrek, ini hanya sebatas apa? Mungkin aspirasi kali ya. Jadi dari teman-teman pelaku jasa wisata, ya mungkin di kesempatan ini mencari informasi itu agar ke depan, pada intinya teman-teman pelaku jasa wisata di Pulau Tidung atau di pulau-pulau lain, ya tidak ada masalah kalau misalnya komposisi itu sesuai dengan kebutuhannya ya, Bang Khairuddin ya. Betul. Gitu ya. Terpenting dari itu semua adalah ya disosialisasikan, dikomunikasikan sebelumnya, sehingga tidak ada terkesan apa ya, semau gua kali. Gitu ya. Terus kita sudah berbicara soal potensi atau objek lain di itu, sedikit profil Bang Khairuddin, terus permasalahan yang kemarin, mudah-mudahan ada penyelesaiannya ya kan. Kira-kira apa nih yang mungkin di benak Bang Khairuddin itu mau sampaikan soal bagaimana sih pariwisata di Pulau Tidung ke depan gitu? Selain tadi ikon, mungkin yang lainnya gitu. Ya mungkin gini, Bang, kedepannya saya sih belum ada bayangan-bayangan karena apalagi yang harus dijual ya. Pulau Tidung khususnya. Mungkin kalau ditanya Pulau Seribu banyak. Tapi kalau di Pulau Tidung apalagi gitu. Kalau bukannya pantainya memang apa namanya, dibagusin, terus bersih, itu sih ke depannya. Yang penting pantainya bersih, bagus, udah. Kamu itu, kan ke pulau itu memang ngeliat pantai. Berenang ya, snorkeling. Iya. Ya tugasnya teman-teman lah yang ada di Pulau Tidung gitu loh. Jangan itu aja yang dimanfaatin, udah bosan. Jadi orang tuh mau ke pulau juga ya ada sesuatu yang baru lah ya. Iya, betul, ikon baru. Ikon baru. Mau ngulas apa lagi ya? Agak susah. Mungkin Tidung kecil juga ada tuh ikon. Ya, silakan. Kalau mau di apa ya, dieksplor segala macam, itu Tidung kecil. Tidung kecil itu ada namanya, ada fosil paus sperm, terus ada apa, penyu ya, penangkaran penyu dan Nemo gitu. Paling gitu, Bang. Saya juga ke situ. Kalau mau camping segala macam di Pulau Tidung kecil bisa bisa gitu. Baik Bang Khairuddin, kiranya ini kelihatannya kita singkat saja ya ngobrolnya. Ya, namun demikian kita berharap juga obrolan ini menjadi informasi lah ya, buat pelaku jasa wisata atau instansi atau lembaga-lembaga yang ada dalam lingkaran itu, terus berupaya menciptakan, membuahkan sesuatu yang baru, sehingga ya Pulau Tidung jangan sampai redup wisatanya, karena orang atau wisatawan datang ke Pulau Seribu masih yang menjadi bahan referensi yaitu Pulau Tidung, selain Pulau Pari, Pasir Perawan atau Pulau Harapan. Ya jangan sampai redup lah, karena diakui bahwa sektor pariwisata permukiman ini mengangkatlah secara keekonomian masyarakat Pulau Tidung. Ya yang tadi hanya sekedar mudahnya ya, hanya sekedar membuang waktu tanpa penghasilan, sekarang teman-teman pemuda atau tour guide atau masyarakat secara umum bisa memanfaatkan itu sebagai sumber ekonomi. Ya kita berharap ini berkelanjutan, jangan sampai selesai di tengah jalan balik lagi mancing. Mancing, wisata mancing lah. Ya, wisata mancing jadinya. Ada tadi sudah ya closing statementnya, harapan terbesarnya. Demikian teman-teman Ngotrek, jangan lupa
dukung channel podcast Ngotrek ini agar terus memberikan inspirasi dan sebagai wadah aspirasi. Demikian dari saya Bang Ngotrek, kita ketemu di edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.